Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen proyek sistem informasi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hudri Perdana dengan NIM H0712111042 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Oke. Jadi pertama-tama kita akan masuk ke bagian pengantar. Jadi desa digital adalah konsep yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam kehidupan sehari-hari di desa untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Ini melibatkan penerapan solusi digital untuk administrasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan layanan publik di tingkat desa. Tujuan utama dari desa digital adalah meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi di desa. Beberapa karakteristik utama dari desa digital melibatkan penerapan solusi digital dalam berbagai aspek kehidupan desa, termasuk administrasi pemerintahan, layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oke, selanjutnya yaitu keunggulan dari desa digital. Nah, keunggulan desa digital melibatkan sejumlah manfaat yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pedesaan, serta efisiensi pemerintahan dan layanan publik. Berikut adalah beberapa keunggulan utama dari konsep desa digital. Yang pertama yaitu efisiensi dalam administrasi desa, yang mana contohnya seperti manajemen data penduduk dalam hal sensus. Terus, yang kedua, pelayanan publik yang lebih baik, contohnya yaitu pendaftaran online dan pembayaran pajak, yang mana jika ingin membayar pajak bisa melakukan pendaftaran secara online melalui website atau bahkan dibuatkan sebuah aplikasi dan juga untuk pembayarannya seperti itu. Yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Contohnya dengan kita mengadakan sebuah platform untuk melaksanakan diskusi online. Jadi pada saat akan mengadakan seperti suatu rapat atau pertemuan dan salah seorang dari masyarakat ingin hadir namun berhalangan karena satu dan lain hal, bisa menggunakan platform diskusi online, baik itu melalui website ataupun mobile. Terus yang terakhir yaitu peningkatan kualitas hidup, yang mana contohnya yaitu pemantauan lingkungan. Nah, di sini kita bisa membuatkan sebuah website atau aplikasi yang mana ini akan memberikan suatu indikator mengenai pemantauan lingkungan, apakah lingkungan ini masih layak untuk dihuni atau tidak. Oke. Selanjutnya yaitu pengenalan untuk aplikasi AutoCAD. Nah, AutoCAD adalah perangkat lunak desain dan pemrograman komputer yang sangat populer, dikembangkan oleh Autodesk. AutoCAD digunakan secara luas dalam berbagai industri, terutama dalam bidang rekayasa, arsitektur, konstruksi, dan desain produk. Perangkat lunak ini memberikan alat untuk membuat dan mengedit gambar teknis 2 dimensi, 3 dimensi, serta untuk menghasilkan desain yang presisi. Keunggulan AutoCAD dalam perencanaan dan desain melibatkan presisi yang tinggi, dukungan untuk desain 2D dan 3D, kemampuan pengeditan yang mudah, pemodelan parametrik, integrasi dengan program lain, kolaborasi tim, visualisasi yang kuat, dan kustomisasi antar muka. AutoCAD memberikan alat yang efisien dan fleksibel untuk menciptakan desain yang akurat dan kompleks di berbagai industri. Oke, jadi berikut merupakan hasil dari tugas akhir kami, yaitu sebuah dena atau peta dari Desa Mekarsari yang berada di Kecamatan Curug, Kabupaten Sukabumi. Oke, nah jadi dalam peta tersebut adalah peta yang digambar menggunakan AutoCAD, yaitu Kompleks Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, di mana kita membuat sebuah peta di mana kompleksnya itu digambar sesuai dengan penempatan jalannya. Untuk penempatan jalannya digambar berdasarkan standar-standar legenda peta, dan untuk step awal kita harus melihat situasi dari Google Earth, kemudian diambil sesuai skala
kemudian dikonversikan ke AutoCAD. Nanti setelah masuk ke AutoCAD, kita tinggal buatkan polyline sesuai dengan peta yang akan dibuat. Untuk situasi harus dilakukan planning yang dengan membuat legenda untuk membantu pembaca dan menganalisis atau membaca situasi daerah tersebut. Oke, jadi selanjutnya itu integrasi teknologi di desa. Nah, integrasi teknologi di desa mengacu pada penerapan berbagai solusi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan kemajuan di wilayah pedesaan. Berikut adalah beberapa cara integrasi teknologi dapat terjadi di sebuah desa. Nah, yang pertama yaitu Sistem Manajemen Informasi Desa, atau biasa kita singkat SIMDES, yaitu penggunaan sistem informasi desa untuk membantu mengelola data penduduk, keuangan, dan administrasi desa secara lebih efisien. Yang kedua, yaitu pemanfaatan internet dan jaringan komunikasi, yang mana akses internet yang luas membuka pintu bagi desa untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam ekonomi digital. Nah, yang selanjutnya yaitu aplikasi mobile untuk pelayanan publik. Nah, pemanfaatan aplikasi mobile memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan publik, seperti informasi kesehatan, pendidikan, dan administrasi desa. Nah, yang keempat yaitu pemantauan lingkungan dan pertanian, yang mana kita akan menggunakan sensor dan teknologi pemantauan untuk memantau lingkungan, suhu tanah, dan kelembaban, membantu petani dalam pengolahan sumber daya pertanian. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dan pelatihan digital, yang mana penggunaan teknologi dalam pendidikan seperti platform e-learning membantu meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran di desa. Oke, jadi apa keuntungan untuk masyarakat mengenai adanya desa digital ini? Yang pertama yaitu akses yang lebih baik ke informasi. Masyarakat desa dapat mengakses informasi lebih cepat dan lebih mudah melalui internet, memungkinkan mereka untuk tetap terinformasi tentang berita, perkembangan pasar, dan informasi penting lainnya. Yang kedua yaitu pelayanan publik yang efisien. Integrasi teknologi dalam layanan publik desa seperti pendaftaran online, pembayaran pajak, dan layanan kesehatan digital meningkatkan efisiensi administratif dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan yang ditingkatkan, yaitu adanya platform pembelajaran online dan pelatihan keterampilan digital membantu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat desa. Dan selanjutnya membuka peluang pendidikan lebih lanjut. Yang keempat yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menggunakan e-commerce memungkinkan pelaku usaha di desa untuk menjual produk mereka secara online, membuka peluang pasar yang lebih luas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dan yang menjadi kesimpulan dari tugas kali ini, yang pertama adalah desa digital adalah sebuah inovasi untuk kemajuan desa. Jadi konsep desa digital memberikan solusi inovatif untuk memajukan desa melalui penerapan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, yaitu keunggulan AutoCAD dalam perencanaan dan desain. AutoCAD sebagai perangkat lunak desain dan modelan membawa keunggulan presisi, kemampuan 2D dan 3D, pengeditan yang mudah, serta integrasi yang kuat sehingga mempercepat proses perencanaan dan desain. Yang ketiga, yaitu integrasi teknologi di desa. Integrasi teknologi di desa melibatkan penggunaan berbagai solusi, seperti SIMDES, aplikasi mobile, dan pemantauan lingkungan untuk meningkatkan pelayanan publik, kesehatan, dan ekonomi di tingkat desa. Dan yang terakhir, keuntungan untuk masyarakat. Yang pertama, yaitu desa digital membawa sejumlah keuntungan untuk masyarakat, termasuk akses yang lebih baik terhadap informasi, pelayanan publik yang efisien, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup melalui teknologi. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai pembuatan denah sebuah desa digital beserta integrasi teknologi, yang mana untuk penggambaran petanya sendiri menggunakan Google Earth
dan juga digambar menggunakan aplikasi AutoCAD. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.